Oke, baik teman-teman, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas suhu dan termodinamika. Apa sih suhu dan termodinamika itu? Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas suhu dan alat ukurnya. Suhu, pengertian suhu. Suhu dapat diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Jadi, suhu itu memiliki satuan derajat tertentu, tapi jika kita mengukur suhu dengan alat peraba kita seperti tangan, kita tidak akan tahu satuan derajat suhu tersebut berapa. Makanya kita membutuhkan alat ukurnya. Alat ukur suhu itu berupa termometer. Nah, cara kerja termometer itu bagaimana sih? Cara kerja termometer memanfaatkan perubahan ISIS yang bergantung pada perubahan suhu, yaitu sifat termometrik. Perubahan ISIS ini dapat diamati melalui perubahan volume, perubahan hambatan listrik, perubahan sifat kemagnetan, dan perubahan sifat optik. Suhu zat yang diukur sama besarnya dengan skala yang ditunjukkan oleh termometer saat terjadi kesetimbangan termal antara zat dengan termometer. Dengan kata lain, suhu yang ditunjukkan oleh termometer sama dengan suhu zat yang diukur. Selanjutnya adalah macam-macam termometer. Macam-macam termometer ini ada banyak sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama adalah termometer digital. Termometer digital ini biasanya sering digunakan oleh rumah-rumah untuk memeriksa setiap anggota keluarga apabila ada yang sakit, karena termometer ini mudah digunakan dan mudah dijumpai dimanapun. Yang kedua adalah termometer ruangan. Termometer ruangan ini biasanya sering kita jumpai di rumah-rumah orang yang memiliki 4 musim, yang negaranya memiliki 4 musim, karena jika mereka tidak memiliki termometer ruangan, mereka tidak akan tahu suhu pada rumah mereka itu seberapa dan tidak bisa menyesuaikan apakah kita harus berbuat begini atau begini, karena di negara-negara 4 musim, apabila saat musim dingin itu bisa menjadi dingin ekstrim hingga minus, dan bila mana musim panas bisa jadi panas lebih dari 40 derajat. Nah, yang ketiga adalah termometer inframerah. Termometer ini mudah digunakan karena tanpa harus bersentuhan langsung dengan zatnya. Yang ketiga adalah termometer klinis. Termometer klinis itu biasanya digunakan oleh para dokter, karena termometer klinis ini bersentuhan langsung dengan kulit. Jadi dibandingkan dengan termometer inframerah tadi yang hanya mengandalkan radiasi, nah kalau termometer klinis ini langsung bersentuhan dengan zatnya. Nah, termometer klinis ini fungsi dan cara kerjanya mirip dengan termometer digital tadi. Yang kelima adalah termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini sering kita jumpai di dapur karena biasanya digunakan untuk alat-alat masak seperti oven ataupun microwave. Nah, yang ketiga adalah termokopel. Termokopel ini bisa menjangkau lebih banyak suhu, lebih tinggi suhu. Seperti itu. Jadi dia lebih fleksibel, tapi jarang digunakan untuk keperluan umum. Nah, yang kedua adalah skala suhu. Nilai derajat sebuah suhu dapat diatur ke dalam 4 jenis skala suhu, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Adapun skala suhu akan didasarkan pada 2 titik tetap, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah menandakan titik beku, sementara itu titik atas menunjukkan titik didih. Oke, selanjutnya adalah macam-macam skala suhu tadi. Yang pertama yaitu Celcius. Celcius ini merupakan skala suhu yang paling sering dipakai baik di Indonesia maupun di luar negeri. Celcius memiliki satuan derajat C
Dalam melakukan perbandingan antara dingin dan panas, skala Celcius, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sementara skala Celcius pada air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah Reaumur. Reaumur yaitu skala pengukur suhu yang ditemukan oleh Anthony Fairchild de Reaumur pada tahun 1730. Skala Reaumur ini mempunyai satuan derajat Reaumur. Pada skala ini, suhu untuk air mendidih yaitu sebesar 80 derajat Reaumur dan suhu panas air membeku sebesar 0 derajat Reaumur. Yang ketiga adalah Fahrenheit. Fahrenheit atau dikenal dengan huruf F saja dapat dilihat dari Lumen Learning. Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika Serikat. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat Fahrenheit. Adapun di skala ini air mendidih pada suhu 212 derajat F, sementara air beku pada skala 32 derajat Fahrenheit. Dan yang keempat adalah Kelvin. Skala Kelvin yaitu skala yang diketahui tidak memiliki derajat. Nah, satuan skala ini adalah Kelvin atau K. Sebagai perbandingan dalam skala ini, air mendidih pada suhu 373,15 Kelvin dan air membeku pada suhu 273,15 Kelvin. Perlu Anda ketahui bahwa skala suhu Kelvin tidak menggunakan derajat, namun menggunakan nol mutlak. Hal ini dapat diartikan bahwa 0 Kelvin memiliki makna bahwa tidak ada energi panas sama sekali pada sebuah benda. Hal ini pula yang kemudian menjadikan Kelvin sebagai skala suhu pada satuan internasional atau SI. Nah, apabila kita ambil kesimpulan dari macam-macam skala suhu dapat diperbandingkan sebagai berikut. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin sama dengan 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100. Ini adalah titik didihnya dengan perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Oke, yang selanjutnya, bab selanjutnya adalah kalor. Apa sih kalor itu? Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Kalor bergerak dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga suhunya seimbang. Nah, contoh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor ada di sekitar kita. Jadi setiap hari itu kita bisa menjumpai kalor. Misalnya saat menjemur pakaian, memasak air, atau saat tubuh merasa hangat ketika terkena sinar matahari. Nah, satuan kalor itu apa sih? Kalor diukur dalam satuan joule menurut SI. Selain itu ada juga satuan kalori di mana 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Jadi lebih tinggi 1 kalori ya timbang kalor itu tersebut. Rumus kalor. Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan keterangan tersebut, nah, macam-macam kalor. Ada kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Misalnya, air lebih sulit dipanaskan dibandingkan logam. Seperti perbandingan lainnya seperti air dengan madu atau sesuatu yang lebih kental, lebih padat dari air tersebut atau dari zat tersebut. Yang kedua adalah asas Black atau asas hitam. Asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Contohnya saat menyampur air panas dengan air dingin, suhu airnya akan berada di antara keduanya. Selanjutnya adalah perubahan wujud zat. Kalor tidak hanya mengubah suhu, tetapi juga bisa mengubah wujud zat. Misalnya, es mencair menjadi air atau air mendidih menjadi uap.
Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, apakah ada perubahan wujud zat yang dipengaruhi oleh kalor. Yang selanjutnya, macam kalor adalah kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat tanpa mengubah suhunya. Contohnya, es pada 0 derajat Celcius tetap menyerap kalor hingga semua berubah menjadi air. Nah, yang selanjutnya adalah perpindahan kalor. Apa sih perpindahan kalor? Perpindahan kalor itu ada tiga. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya ujung sendok terasa panas saat dicelupkan ke dalam teh panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran zat, biasanya pada cairan atau gas. Contohnya air mendidih bagian bawah naik ke atas karena lebih panas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa perantara, biasanya melalui gelombang. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi. Ketiga adalah konsep dasar termodinamika. Apa itu konsep dasar termodinamika? Konsep dasar termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, perubahannya dari satu bentuk ke bentuk lain, serta cara energi mempengaruhi zat. Konsep dasarnya ada dua, yaitu sistem dan lingkungan. Untuk mempelajari pertukaran energi, kita membagi alam semesta menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi fokus studi kita. Sistem memiliki batas yang jelas. Contohnya, gas dalam silinder, air dalam gelas, sebuah sel hidup. Untuk lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Contohnya udara di sekitar gelas, piston di atas silinder, cairan di sekitar sel. Untuk batas atau boundary adalah permukaan nyata atau imajiner yang memisahkan sistem dari lingkungannya. Batas dapat tetap atau bergerak. Contohnya dinding silinder, permukaan gelas, membran sel. Klasifikasi sistem berdasarkan interaksinya, ada sistem terbuka atau open system, sistem tertutup atau closed system, dan ada sistem terisolasi atau isolate system. Untuk sistem terbuka atau open system, pertukaran materinya ada, pertukaran energinya juga ada. Contohnya secangkir kopi panas, uap materi itu uap air atau materi dan kalor atau energinya berpindah ke udara. Untuk sistem tertutup atau closed system, untuk pertukaran materinya tidak ada, untuk pertukaran energinya ada. Contohnya, kaleng aerosol tertutup. Kalor dari luar dapat memanaskan kaleng. Energinya masuk, tetapi isi kaleng tidak bisa keluar. Terus untuk sistem terisolasi atau isolate system, pertukaran materinya tidak ada dan pertukaran energinya juga tidak ada. Contohnya termos yang ideal dirancang untuk mencegah pertukaran kalor dan isinya tidak bisa tumpah. Nah, untuk sifat-sifat sistem termodinamika, sifat sistem adalah besaran yang dapat diukur yang menggambarkan keadaan suatu sistem pada kondisi tertentu. Klasifikasi berdasarkan ketergantungan pada massa. Ada sifat ekstensif, sifat intensif. Nah, untuk sifat ekstensif ini nilainya bergantung pada jumlah materi atau massa dalam sistem. Bersifat aditif, nilai total adalah jumlah dari bagian-bagiannya. Contohnya massa, volume,
energi total atau U, entropi atau S, jumlah mol atau N kecil. Sifat intensif itu adalah nilainya tidak bergantung pada jumlah materi dalam sistem, tidak bersifat aditif. Contohnya suhu T, tekanan P, densitas atau massa jenis ρ, konsentrasi, kekentalan viskositas. Fakta menariknya, rasio dua sifat ekstensif akan menghasilkan sifat intensif. Contohnya, massa dibagi volume sama dengan densitas atau intensif. Nah, sekarang kita masuk ke bab keempat, yaitu hukum-hukum termodinamika. Nah, di sini ada gambar. Nah, kan ini waktu kita demam, kita akan menempelkan kompresan dingin ke kepala. Setelah beberapa jam, kenapa kompresan menjadi panas? Nah, itu karena aliran kalor atau panas dari tubuh ke kompresan. Kalor selalu berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah sampai tercapai kesetimbangan termalnya. Nah, untuk hukum dasar termodinamikanya itu ada 3. Yang pertama ada hukum ke-0 termodinamika, yang kedua ada hukum 1 termodinamika, dan yang ketiga ada hukum 2 termodinamika. Untuk hukum ke-0 termodinamika, hukum ini menjadi dasar konsep suhu karena kesetimbangan termal, berarti kedua sistem memiliki suhu yang sama. Tanpa hukum ke-0, kita tidak akan bisa mendefinisikan suhu atau menggunakan termometer untuk mengukurnya. Contoh penerapannya adalah ketika termometer diletakkan pada tubuh manusia. Jika tercapai kesetimbangan termal, suhu termometer sama dengan suhu tubuh, sehingga suhu dapat dibaca dengan tepat. Nah, untuk hukum ke-1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika merumuskan kekekalan energi yang melibatkan energi dalam, usaha, dan kalor. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa perubahan energi dalam dari suatu sistem merupakan selisih kalor yang masuk dalam sistem dan usaha yang dilakukan oleh sistem. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Delta U sama dengan H dikurangi W. Nah, delta U ini apa sih? Delta U adalah perubahan energi dalam sistem. Nah, H-nya ini adalah kalor dan W-nya ini adalah usaha. Satuannya kalor atau joule. Nah, usaha dan kalor bertanda negatif jika usaha dilakukan oleh sistem dan kalor diambil dari sistem. Usaha dan kalor bertambah positif jika usaha dilakukan pada sistem dan kalor diberikan pada sistem. Aplikasi hukum 1 termodinamika dalam proses termodinamika. Pada tiap jenis proses termodinamika, ada kondisi khusus yang membuat hubungan kalor, energi dalam, dan kerja menjadi berbeda. Yang pertama ada proses isotermal. T-nya tetap, energi dalam tidak berubah, delta U-nya sama dengan 0. Sehingga kalor yang masuk sama dengan kerja yang dilakukan sistem. Kedua ada proses isokorik. V tetap, volume tidak berubah. Sehingga sistem tidak melakukan kerja. W-nya sama dengan 0. Semua kalor yang diterima menjadi energi dalam. Yang ketiga ada proses isobarik. P tetap, tekanan konstan, sehingga kalor yang masuk terbagi menjadi perubahan energi dalam kerja.
Yang keempat, ada proses adiabatik. Chi sama dengan 0. Tidak ada kalor masuk atau keluar, sehingga perubahan energi dalam hanya berasal dari kerja yang dilakukan sistem atau pada sistem. Ada hukum yang ketiga, ada hukum termodinamika. Ada 3 cara menyatakan hukum 2 termodinamika, yaitu pernyataan dari yang pertama ada entropi. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa pada proses spontan atau proses irreversibel, entropi dalam sistem terisolir bertambah. Pemahaman lain tentang entropi adalah entropi merupakan ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Makin besar ketidakteraturan suatu sistem, makin besar entropinya. Terus ada pernyataan dari Clausius. Menurut Clausius, tidak mungkin membuat suatu mesin yang beroperasi dalam suatu siklus dan perpindahan panas terjadi dari benda bersuhu rendah atau reservoir dingin ke benda bersuhu tinggi. Untuk pernyataan Kelvin Planck, menurut Kelvin Planck, sebuah mesin yang beroperasi dalam suatu siklus yang menerima kalor dari suatu reservoir termal tidaklah mungkin mengubah semua kalor menjadi usaha. Nah, yang terakhir ada kapasitas panas atau kapasitas kalor. Kapasitas panas atau kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat. Rumusnya adalah C besar sama dengan Chi besar per delta Tc. Dengan keterangan C besar adalah kapasitas kalor Joule per derajat Celcius, Chi adalah kalor yang diberikan atau satuannya Joule, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Jika kalor jenis suatu zat diketahui, kapasitas kalor dapat dihitung dengan rumus C besar sama dengan M kecil dikali C kecil. Dengan M kecil adalah massa benda dan C kecil adalah kalor jenis zat. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan materi ini.